Setiap tahunnya, lebih dari 120.000 ton sampah dihasilkan dari berbagai penjuru kota, dari pemukiman padat penduduk, hiruk-pikuk pasar tradisional, hingga jalan-jalan yang tak pernah sepi. Setiap harinya, sekitar 340 ton sampah harus diangkut. Lantas, kemana semua sampah tersebut pergi? Di tengah keterbatasan lahan, kapasitas TPA yang semakin kritis, dan minimnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, kota ini pelan-pelan melangkah menuju krisis lingkungan. Di antara tumpukan masalah, harapan kecil tumbuh di sebuah sudut kota Tasikmalaya. Inilah TPS 3R Ciherang, bukan hanya tempat pengolahan sampah, tapi sebuah pusat gerakan perubahan. Siap. Dengan Bapak siapa? Nama lengkap Muhammad Herul Ihsan, suka dipanggil Ihsan. Bapak Isan. Ya, Bapak itu sebagai pengelola di sini atau kebetulan kita adalah saya bukan kita ya. Saya adalah ketua TPS 3R Ciherang Tunas Mulia yang berada di daerah Kelurahan Ciherang, Kecamatan Ciberem. Lahirnya TPS 3R itu berawal dari pergerakan bank sampah di Kelurahan Ciherang, Nah, Ciherang itu memiliki 7 bank sampah unit. Jadi ada bank sampah induknya, bank sampah induk kelurahan. Jadi di tiap RW itu didirikan bank sampah unit gitu. Namanya sama, Ciherang Tunas Mulia. Yang ngebedain itu pakai kres. Kres 1 itu menandakan RW 1 gitu. Kres 2 itu berarti menandakan bank sampah yang ada di RW 2. Jadi kita satu manajemen dari bank sampah Kelurahan Ciherang sampai ke RW-nya sama namanya. Cuma yang ngebedain itu pakai kres aja gitu. Nah, dari 2020 kita mulai pergerakan bank sampah itu sampai sekarang. Nah, tahun 2022-2023 kita mendapatkan program TPS 3 dari Kementerian Lingkungan Hidup. jadi sebelumnya itu belum dari pemerintah gitu? Belum, ini masih liar, belum ada bangunan ini. Jadi kita masih berupa bank sampah. Kalau bank sampah kan konsepnya menerima sampah yang terpilah. Jadi masyarakat menabung ke bank sampah, tapi sampah terpilah. Nah, sekarang kita dikasih sama Kementerian TPS 3R, itu konsepnya beda lagi dengan bank sampah. Jadi kalau TPS 3R, anorganiknya pun harus dikelola gitu. Jadi bank sampahnya ada, pelayanannya pun ada gitu. Seperti itu bedanya bank sampah sama TPS. Karena itu TPS 3R yang ideal itu ada 3 aspek gitu. Satu aspek SDM-nya tercukupi, memadai. Keduanya sisi teknologinya ada, alat-alat gitu ya. Terus hilirisasinya ada. Kita juga ada beberapa mesin, cuma ya belum digunakan karena untuk mengelola sampahnya aja belum tertangani gitu. Kita personil tinggal 3 orang gitu. Dari 8. Yang penting bisa jalan aja dulu gitu. Jadi TPS 3R itu diurus itu, dikelola itu sama KSM, namanya Kelompok Swadaya Masyarakat. Nah, untuk awal-awal pergerakan itu mesti adanya campur tangan pemerintahan.
untuk dari sisi operasionalnya, Administrasi. biaya operasionalnya dan lain sebagainya. Kita itu mestinya pemerintahan Kota Tasikmalaya bersyukur dengan adanya program TPS 3R dari kementerian. Aturan seharusnya itu pemerintah Kota Tasikmalaya istilahnya membantu, karena itu adalah tanggung jawab dari Pemkot atau Pemkab. Meskipun ya kita alhamdulillah dapat dikasih mesin dari DLH Kota Tasikmalaya, itu juga udah alhamdulillah. Cuma dalam artian yang terpenting itu kan siapa yang menggerakkan mesin itu dan siapa yang mengelola itu. Nah, kenyataannya tidak seperti itu. Jadi Nyatanya berarti seperti apa? ya seperti ini, tidak adanya istilahnya bantuan langsung, support langsung dari Pemkot. Ya. Seperti itu. Dari awal pembangunan itu sudah ada edukasi. Nah, emang namanya edukasi ke masyarakat itu harus terus menerus. Kontinuitas itu harus terus. Jadi tidak bisa edukasi sekali tinggalin aja, enggak. Jadi harus terus berjangka ya, kontinu. Masyarakat harus tetap terus diingatkan, karena biasanya masyarakat pelupa. Iya. Jadi kita ingetin, seminggu inget, kesananya lupa kalau nggak diingetin. Nah, kalau di wilayah sini emang belum maksimal dalam masalah edukasi. Permasalahannya itu lagi, kita keterbatasan SDM gitu. Itu kan ada namanya di struktur itu ada bagian sosialisasinya, ada bagian marketingnya, itu ada jelas gitu. Iya. Nah, bisa dibayangkan kalau salah satu tidak ada yang menjalankan. Nah, seperti itu. Kalau yang namanya program pasti ada setuju dan setuju. Itu suatu kewajaran di masyarakat. Ketika kita berbuat kebaikan, belum tentu dipandang baik oleh semua masyarakat. Gitu. Awal pembangunan pasti ada yang kontra. Tapi yang penting bagaimana kita mengasih pemahaman. Kita tahu semua sampah identik dengan sampah itu bau, kotor, jorok, penyakit. Nah, bagaimana kita mengedukasi? Ya, alhamdulillah kita ngasih edukasi, tidak terbawa emosi gitu kan. Hanya bisa diterima, ya alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan gitu. Jadi gini, di TPS 3R Ciherang Tunas Mulia itu ada yang pelayanan umum, dalam artian hanya terpisah sampah organik dan anorganik, ditarik sama petugas. Sampai di sini nanti dipilah lagi sama petugas. Nah, anorganiknya dijual ke bandar, terus yang organiknya ke Magot. Kita awal-awal ternak Magot, karena orangnya kurang. Magot kan harus fokus, jadi harus serius megang Magot. Jadi nggak bisa dicuekin gitu. Jadi harus fokus nanganin Magot. Nah, kita karena keterbatasan SDM, akhirnya habis sama ayam tetangga itu. Itu kan tadinya Magot di sini, kandangnya di belakang. Jadi, kalau pagi-pagi kita kan keluar dulu pelayanan ya, suka kadang masuk dari sini, ayam liar, ayam tetangga lah, diacak-acak sama ayam gitu. Sampai istilahnya nantilah dilanjutinnya setelah nanti kita ada mentor baru. Nah, untuk yang nabung itu ada yang nabung, ada yang pelayanan umum gitu. Kalau yang di sekitar kita yang deket-deket kayak si ibu yang warung situ, terus yang warung depan paling depan ada 20 lebih lah nasabah sekitar sini yang individu. Jadi di luar bank sampah unit. Jadi kadang ada anak-anaknya, anak-anak kecil nabung ke sini ataupun yang punya warung. Jadi ada dua konsep gitu. Ada pelayanan umum, yang nabung gitu. Jadi di masyarakat yang mendapatkan pelayanan itu ada iuran. Nah, kita ini ada dua istilah ya, retribusi
sama iuran. Kalau retribusi harus sesuai dengan perda. Seperti itu. Jadi hati-hati dengan istilah. Nah, kalau kita istilahnya iuran. Karena sesuai dengan di sini ya TPS 3R. Kita sudah melayani sekitar 6 KRW-an, 6 RW, 6 RW-an lah, 6 RW. Kita mendapatkan uang itu ya dari situ, iuran sama hasil pilahan. Selain dari bank sampah kita kan terpilah juga, nanti kan dipilah nih, nanti pilahan kasar, nanti dipilah lagi nih, aqua gelas, botol aluminium, nanti dijual. Nah itu income kita. Kalau untuk iurannya tadi sendiri itu per RW atau per RT atau per individu? Per individu. Per individu. Iya. Kisaran 6.000 sampai 10.000 tergantung kemampuan lah. Per minggu, per bulan? Per bulan. Per bulan. Iya dong, tapi ada yang mungut. Ada Pak, itu Pak Mual dipungut 2.000 satu orang gitu dong. Cuma kita yang dekat ini yang nggak dipungut uang, dibuang sendiri ke sono. Yang jauh mah diambil sama. Iya dong, pakai roda itu, pakai roda kebersihan. Kalau kita kan nolak, kita dekat, jempah aja di sana. Iya, nggak berserakan di bawah. Kalau udah penuh nggak sanggup ngebuang, nggak mau nyontoin orang itu berantakan kan bau. Itu ya. Ada dong manfaatnya. Manfaatnya nggak jauh buang sampah. Terus tapi maaf ya, bukannya kita kontra sama orang sampah itu. Ada kalau lewat mah ada bau-baunya gitu. Tapi kan kita menyadari dekat bank sampah gitu kan? Iya dong. Masalahnya gini, Dek, apa jelasinnya? Ini ada bank sampah emang iya, di kelurahan Ciherang ada bank sampah di taman. Tapi kan pengelolanya belum berjalan. Nah gitu, Belum cuma produksi. Tadinya kan rencananya waktu saya di kelurahan kan gitu, mau dibikin organik, tapi kan belum berjalan. Ini sampah berjubel kayak gitu. di dalam juga cuma itu dioplos-oplos aja gitu, dipilih-pilih aja gitu, bukan belum produk gitu maksudnya. Ada pelbak sampah di situ, dibuang ke tempat gitu, dipungut 2.000 semua. Kita juga kalau dulu gitu, kalau sekarang kan Tapi kan kalau dulu cuma lingkungan di sekitar RW. satu RW Neng Kalau gitu. sekarang kan dari mana? Seolah dari sekecamatan masuk ke Masuk ke situ. sini. Iya dong. Punya rasa ada. Makanya gini Neng, kalau udah tumpah semua, ya itu udah penuh. Itu kan itu nggak enak dilihatnya gitu kayak gitu. Tapi maaf ya, bukannya saya kontrak sama itu gitu. Masih baru gitu. Nah, ke posisi bank sampah kan masih baru, belum lama gitu ya. Manfaatnya buat sampah itu ya lumayan ada manfaatnya gitu ya. Buat kan kalau dibuang kan mubazir gitu. Kalau ini kan bekas-bekas yang kantong-kantong itu kan dikumpul-kumpul gitu, bisa bermanfaat gitu. Yakin nggak banyak tapi kan lumayan gitu. Isikan uang-uang jajan buat anak gitu ya. Gitu. Jadi menurut Bapak adanya bank sampah itu benar-benar positif ya? Positif ya, bagus. Semoga berjalan sukses gitu ke depannya gitu ya. Biasanya Bapak itu nabungnya berapa kali dalam seminggu atau berapa bulan? Mungkin sebulan 2 kali lah. Ada kesan nggak Pak dari mungkin bank sampah di sini mungkin yang kurangnya gitu? Kurang gimana ya? Menurut Bapak kurang apa? Ada kontranya nggak gitu? Oh enggak. Cuman kalau saya mah sampah-sampah yang basah-basah gitu. Jangan. Itu yang gitu mah jangan gitu disaringkan jadi mencemari lingkungan itu bau gitu. itu. Secara garis besar mah aman, tapi kalau bisa yang sampah organik. Nah gitu. Kalau sampah organik agak Lah, ya, di sini ya, karena agak jauh gitu, agak jauh dari pemukiman. Insya Allah lah bermanfaat. Menjadi jauh dari penyakit gitu. Bapak udah berapa bulan Pak? Di sini Bukan, awal mulai nabung itu udah dari berapa bulan? Apa udah lama? kadang 2 bulanan lah, 2 bulan 3 bulan lah. Total udah dapat berapa tuh? Wah, paling 100. Kalau yang giniannya kantong-kantong yang gini 4 karung itu 4 karung besar gitu ya. Itu cuman beratnya paling 12 kilo. Ya. Yang gitu kan sampah yang gitu kan ringan.
Tapi lumayan sih Pak ya. Tapi lumayan lah, daripada dibuang dibakar gitu ya, buat nambahin jajan gitu, jajan anak sekolah gitu. Lumayan alhamdulillah gitu, jadi sampah-sampah itu ada manfaatnya gitu. Gitu. Ya, satu harapan ujungnya saya dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat dari sisi kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan. Terus tentunya sampah terkelola dengan baik dan sistem pengelolaan sampah berprinsip 3R bisa dijalankan di sini. Nah, untuk menuju itu kan yaitu perlu adanya keidealan di masing-masing lini gitu. Ya SDM-nya, teknologinya, ataupun hilirisasinya. Ya ketika gigi personel yang nggak sinkron ya macet gitu ya. Seperti itu. Masyarakat sih sebenarnya simpel ya, sampah itu sadar diri. Jadi dalam artian sampahmu adalah tanggung jawabmu. Jadi nggak usah jauh-jauh lah ke RT ke RW. Di rumah sendiri udah terurus belum rumah sampahnya. Kalau masing-masing rumah udah sadar tentang pengelolaan sampah, itu nggak ada sampah yang kayak begini. Karena kebanyakan masyarakat tuh udah ke arah hedon. Yang penting gua senang, bodo amat yang lain gitu. Ya memang seperti itu. Jadi ingat aja ke masyarakat, sampahmu adalah tanggung jawabmu gitu. Jadi ketika kita nyampah berarti tanggung jawab kamu. Minimal 1 meter dari sekitar badan kita bersinggah gitu. Nah, satu itu. Kedua, ketika kita jaga alam, alam pun akan menjaga kita. Seperti itu. Ya harapan aku cuma terus Ya, pertamanya cuma jualan kasih bisa enak gitu, ada yang belinya dari sana gitu. Terus lingkungan kita bisa ya gimana gitulah, bisa mendukung sepenuhnya gitu, nggak bakalan lihat nggak enak pemandangan kayak gini gitu. Iya dong. Kedepannya kita kan bisa jualan apa gitulah, kalau itu udah berjalan kita kan dekat Kasna gitu, jadi bisa produk makanan apa aja di sini gitu masa depan gitu. Ya alhamdulillah, kalau pesan dari saya ya masalah bank sampah itu alhamdulillah ada gunanya gitu ya. Nggak mubadir itu sampah yang buat berguna untuk menambah penghasilan gitu, buat ongkos jajan anak-anak gitu. Tapi dari pesan saya mah, kalau sampah-sampah organik yang bau itu jangan di sini gitu. Itu pesannya, pesan dari saya.